Saya pagi ini mendapatkan tiga kelompok besar. Satu ini kelompok KUR anak-anak, Voice of Anthony. Lalu ada juga kelompok anak muda, YCCR. Dari judul kelompoknya aja kita udah nggak ngerti itu ya, YCCR. Ya. Ini pewarta-pewarta muda, umuran masih 20-an, 30-an, tetapi sangat mencintai gereja, mencintai iman, dan mencintai kitab suci. Pewarta-pewarta muda. Lalu yang paling besar ini kelompok lansia dari paroki Santa Ana Durensawit, atau campur, atau hanya Santa Ana? Hanya Santa Ana Durensawit. Dengan perspektif bacaan Injil hari ini, kelompok pertama masih jauh dari kematian. Kelompok anak-anak ini masih jauh, masih lama matinya. Ya. Walaupun bisa mati juga, anak-anak kan bisa sakit, bisa meninggal, bisa. Kelompok YCCR mungkin masih berpikir hidup itu lagi di puncak-puncaknya, lagi sehat-sehatnya, lagi berjuang dengan segala tugas-tugas duniawinya. Itu kelompok anak-anak muda. Kelompok lansia, kerajaan surga sudah dekat. Maka ada rekoleksi, doa. Saya berpikir ya, tempat yang paling sering kita datengin dalam hidup itu, itu sangat berbanding lurus dengan usia kita. Anak-anak ini mungkin senengnya kalau diajak ke mana? Ke mall, Toys Kingdom, wah. Terus tempat kita main mobil-mobilan sama Romo Hariliong, apa itu ya? Romo Time Zone ya. Ya. Tapi Romo Hariliong juga masih suka ke Time Zone kok dia. Main motor-motoran, mobil-mobilan begini ya. Itu yang membahagiakan kita. Waktu saya Romo muda dulu, umur 27, 28, 29, 30, itu paling senang pasti ke toko gadget elektronik. Ada pameran elektronik, komputer di Senayan ya, pasti saya datang ke sana. Minimal 2 kali. Hari pertama ngincer, hari kedua periksa duit ada berapa, baru beli. Ya. Itu waktu menjadi Romo muda. Ya. Senang dengan teknologi, senang dengan hal-hal yang baru gitu. Tapi kalau sudah kelompok yang ketiga ini, lansia, senengnya ziarah, rekoleksi, terus juga apa lagi? Ke patung Bunda Maria yang ditutupin terpal. Ya. Ya. Pokoknya mulai makin mendekatkan diri pada hal-hal yang rohani. Itulah yang membuat saya waktu 10 tahun hidup bersama Romo Hadiwijoyo almarhum, sejak tahun 2012 ya, di Lubang Buaya, 5 tahun di sana, lalu beberapa tahun di sini. Tempat yang paling sering, yang paling beliau seneng datang pada masa tuanya, itu adalah kuburan, pemakaman. Sehingga kalau setiap kali ada berita umat yang meninggal di Lubang Buaya misalnya, Romo Hadiwijoyo itu selalu berkata, saya aja Romo Yus, saya aja. Bisa dibilang di Lubang Buaya itu kalau ada misa kedukaan, misa tutup peti, pasti diambil sama Romo Hadiwijoyo. Terus kalau malam-malam hilang, beliau nggak ada, kita semua udah tahu. Pasti ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya. Dan dia masuk ke sana itu seperti jenderal. Almarhum Romo Martinus Hadiwijoyo itu masuk ke Taman Makam Pahlawan itu, wah semua security langsung mendampingi. Karena bawa McDonald 30 bungkus ya. Jadi semua security langsung langsung berdoa di depan tempat yang bagus itu. Dan sekarang makin bagus ya. Saya sendiri baru sekali nemenin beliau ya ketika di sini. Dan ternyata saya merasa, ya mungkin karena umur saya juga sudah tambah ya.
udah tambah umur sehingga mulai merasakan nih tempat ini juga bagus nih buat didatangi. Dulu waktu saya umurnya masih 30-an di Lubang Buaya, mana mau saya nemenin Romo Hadiwijoyo. Lebih baik saya ke mall, lebih baik saya ke tempat-tempat yang menyenangkan hati ya. Tapi inilah proses hidup Bapak Ibu, saudara-saudari. Waktu kita muda, waktu kita kecil, kita cenderung materialistik ya. Kita menikmati ciri-ciri kehidupan yang berciri material ya. Dan kita bahagia ketika kita punya itu. Tapi lama-lama hidup kita akan mengarah pada yang spiritual, makin rohani ya. Betul, secara manusiawi takut sama yang namanya kematian, semua orang takut. Saya ingat dulu Bapak Uskup Leo Sukoto almarhum itu kan mengalami sakit yang cukup panjang juga ya. Itu juga jangan dikira beliau tidak menjerit ketika menjelang kematiannya ya. Menjerit juga ya. Berhadapan dengan misteri kematian, semua orang pasti takut. Selevel uskup pun itu masih mengalami ya seperti itu, normal. Tetapi Tuhan Yesus hari ini kan mengajarkan bahwa kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan punya kehidupan yang akan datang. Mungkin sekarang kita takut karena kita terlalu enak dengan dunia ini. Kita terlalu bahagia dengan dunia ini dan kita belum bisa tahu dengan persis kebahagiaan yang paling puncak nanti bagaimana. Ya. Ketika kita mati, kita akan mengalami kebahagiaan yang berbeda setelah mengalami kebangkitan itu. Maka saya kira saya senang sekali pagi ini ada perwakilan 3 generasi umur ini ya, supaya kita juga diingatkan terus. Setiap kali saya mengambil tiket parkir rumah duka, yang selalu terbatin di hati saya adalah apa? Hari ini dia yang meninggal. Esok hari mungkin saya selalu begitu. Kalau Tuhan masih kasih saya panjang umur, puji Tuhan, terima kasih. Saya akan mengisi sebaik-baiknya. Tapi suatu ketika giliran saya ada di situ. Maka paling baik adalah sesekali, khususnya Bapak Ibu yang lansia ya, sesekali meditasi. Meditasi seandainya aku meninggal dunia. Ya. Kira-kira siapa yang melayat Anda? Kira-kira orang berkata apa tentang kita kalau kita mati? Ya. Romonya yang datang siapa? Ya. Saya sih bisa membayangkan kalau Romo Nofrin khotbah nanti pas saya mati. Ya. Saya udah tahu dia pasti mau ngomong apa. Ya. Betapa Romo Yus sangat berjasa dalam hidup saya. Wah, kurang lebih gitulah ya. Romo Edi terbang dari Ruteng, wah udah jadi uskup yang baru, keuskupan Labuan Bajo misalnya. Ini nubuat saya nih ya. Keuskupan Labuan Bajo, Romo Edi, Monsinyur Edi Jelahu terbang dari, tapi jangan-jangan dia yang mati duluan ya. Karena umurnya kan mirip-mirip kita ya. Kalau Romo Nofrin pasti lebih panjang umurnya lah daripada saya ya. Tapi bayangkan Romo Edi terbang pasti mengatakan saya di Samadhi 3-4 tahun bersama Romo Yus dan saya mengalami surga dunia. Wah. Misalnya kayak gitu ya. Artinya apa? Kita perlu sesekali membayangkan ya, kalau kita yang meninggal dunia, kurang lebih orang berkata apa tentang kita ya. Maka ini menjadi pemacu buat kita untuk hidup sekarang ini. Kita mau hidup bagaimana? Kita mau berelasi satu sama lain bagaimana? Maka jangan jahat sama orang lain. Kata-katanya harus kita filter dengan baik. Jangan menyakiti orang. Makin banyak berbuat kasih. Menerima orang yang mungkin kesusahan. Ya. Melakukan hal-hal yang menggembirakan bersama keluarga dan orang-orang terdekat kita. Maka itu akan membuat kenangan-kenangan indah untuk hidup kita. Maka mari kita syukuri sekarang kita masih hidup. Belum seperti Lazarus, tapi suatu ketika kita akan seperti Lazarus, tapi Lazarus beruntung mengalami kebangkitan dalam artian bangkit mati terus bisa keluar lagi dari kuburan karena ada Tuhan Yesus di situ. Tapi kita pasti tidak akan mendapat kesempatan seperti Lazarus
kita mati ya langsung bablas, ya, nggak bakalan dapat kesempatan seperti Lazarus untuk memperbaiki hidup kita. Maka sekarang mumpung kita masih hidup dengan baik, mari kita lakukan banyak hal yang indah, hal yang membahagiakan, hal yang berguna buat keselamatan dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.